Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Ada pertanyaan? Iya, yang akan mendapatkan syafaat dari Nabi alaihi salatu wassalam adalah orang-orang yang berdosa. Lah, dosa ada dua. Ada dua jenis dosa, apa dan apa? Syahwat dan syubhat. Syahwat dan syubhat. Mungkinkah saudara-saudara kita yang banyak melakukan bid'ah akan mendapatkan syafaat? Mungkin. Mungkin. Kecuali bid'ahnya itu sampai kepada akidah. Bid'ahnya Rafidah misalnya, bid'ahnya Ahmadiyah misalnya, yang mengatakan ada Nabi lagi setelah Nabi Muhammad SAW, ini kan sudah keluar dari Islam. Adapun tahlilan misalnya, usolli misalnya, kunut subuh misalnya, ini semua kesalahan-kesalahan bid'ah. Mungkinkah mereka mendapatkan syafaat dari Nabi alaihi salatu wassalam? Mungkin. Mungkin, ya. Jangan memastikan, mungkin. Yang tidak mungkin sekali lagi, yang betul-betul keluar dari Islam, yang jatuh ke dalam syirik, musyrik. Apakah Allah berbicara kepada iblis secara langsung tanpa perantara? Zahirnya seperti itu. Zahirnya seperti itu, ya kan? Ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadayya. Kenapa engkau tidak mau sujud kepada Adam? Ya. Padahal Adam telah aku ciptakan dengan kedua tanganku. Benarkah malaikat bisa tahu isi hati manusia? Yang amal iya. Yang amal iya. Yang terbersit gitu tidak, ya. Oleh karena kan tidak dicatat. Terbersit nikmatnya minum khamar, baru seminggu dia tobat, digoda, ya, terbersit nikmatnya minum khamar, habis itu hilang lagi. Nah, ini tidak dicatat. Apakah hikmah dari perbedaan pendapat di antara para sahabat tentang salat asar di benteng Bani Quraidah? Banyak, ya. Salah satunya bahwa dalam masalah ijtihad, maka jangankan para ulama, jangankan kita, sahabat pun berbeda, berselisih, ya. Ada yang mengatakan harus sholat di benteng Bani Quraidah, sebagian sholat asar di jalan, karena kalau sampai karena sebentar lagi maghrib. Allah turun setiap sepertiga malam. Siapa yang minta ampun akan Allah ampuni, siapa yang minta setan akan beri. Apakah ampunan Allah itu jaminan sebagaimana jaminan ampun para sahabat? Tidak. Tidak. Kalau sahabat kan disebut namanya. Kalau ini tidak. Sama-sama jaminan, iya, tetapi bertingkat. Apakah kita akan diampuni oleh Allah kalau kita bertaubat di sepertiga malam? Insya Allah. Insya Allah. Tapi memastikan tidak. Namanya kan berdoa, memohon, gitu, ya. Adapun para sahabat disebut secara nama.
Abu Bakar masuk surga, Umar masuk surga, Utsman masuk surga, Ali masuk surga, Zubair masuk surga, Talha, Abdurrahman bin Auf dan seterusnya 10. Ya. Terompahnya Bilal sudah menunggu di surga. Itu semua kan jaminan yang luar biasa. Yang itu semua tidak ada pada diri Imam Syafi'i, Imam Bukhari, Imam Malik, Sufyan bin Uyainah, Sufyan al-Thawri, apalagi kita. Ya. Tapi berharap boleh, bahkan harus. Memastikan jangan. Jika kita makmum dan bacaan imam tidak fasih dan tidak tartil, apakah salat kita tetap sah? Sah. Sah. Jangankan cuman tidak tartil, jangankan cuman panjang dipendekin, pendek dipanjangin, ya. Imamnya enggak sah. Ya. Imamnya enggak sah. Belum mandi junub. Makmum sah apa tidak? Sah. Mana dalil? Berulang kali kita bahas di majelis ini. Dalilnya Umar mengimami sholat dan sholatnya tidak sah. Orang belum mandi junub, lupa, ya. Selesai sholat, Umar sadar, ingat belum mandi junub, maka beliau mandi junub, sholat lagi, ya. Apakah beliau teriak-teriak, ulang, teriak-teriak, ya? Tadi nggak sah, saya bilang enggak, makmum sah. Jadi imam tidak sah, makmum tetap sah. Itu makna sabda Nabi alaihi salatu wassalam, fa in asabu falahum walakum. Jika imam-imam itu benar, maka kebenaran buat imam dan buat kalian para makmum. Jika imam itu salah, maka kesalahannya buat imam, bukan buat makmum. Maka antum tenang aja. Salat di belakang imam model apapun tenang aja. Nggak usah gelisah, panik kok kayak gini, sah apa tidak, ya. Ada yang ulang salat lagi karena bacaan Al-Fatihahnya nggak benar, ya. Alhamdulillahirabbil alamin misalnya, ya kan. Dia merasa nggak sah, ulang lagi, ini jahil. Ya, itu nggak ada apa-apanya dibanding dengan kisah Umar tadi. Bagaimana dengan orang-orang yang mengupload postingan tentang ibadah? Itu dia yang kita bahas tadi. Para sahabat, para tabi'in, atba'ut tabi'in sibuk menutupi kebaikan ibadah mereka. Kita kebalik, sibuk pasang status, sibuk mengupload, ya. Sekarang kan mudah sekali untuk pamer. Jangan, ya. Jangan biasakan. Sewaktu di Muzdalifah ada jamaah haji yang hanya duduk dalam bus, hanya lalu saja di Muzdalifah. Jamaah tidak turun dengan alasan penuh. Apakah sah? Kalau busnya itu sampai subuh, nggak masalah. Kan nggak ada perintah dari Nabi harus tidur di atas pasir, harus menempel ke bumi, nggak ada. Yang penting ada di situ. Bahkan seandainya pemerintah Saudi membangun hotel-hotel di Muzdalifah, tidur di hotel di Muzdalifah, bolehkah? Sahkah? Ya sah. Ya sah. Nggak masalah. Di Mina ada hotel, yang nggak masalah. Ya cuman sayang besok hotel cuman dipakai setahun 5 hari, ya, 6 hari. Gitu. Makanya tenda. Muzdalifah tenda pun nggak ada, iya kan? Nabi dan para sahabat sampai subuh di Muzdalifah itu. Kecuali wanita dan anak-anak boleh sebelum subuh atau tengah malam berangkat duluan. Khusus wanita dan anak-anak yang lemah. Karena besoknya tanggal 10 tadi luar biasa. Melempar jumrah Aqabah, tawaf ifadah, sa'i, menyembelih, menggunting. 5 harus selesai. Ya. Wallahu a'lam. Habis kita akhiri. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.